Iktidal. Ini masih iktidal. Ini namanya mendahului berapa rukun? Satu rukun. Hukumnya haram. Kalau bersama tadi makruh. Sekarang mau sujud. Ini masih berdiri, mau sujud. Ini ketika dia sudah mau sujud ini meskipun belum sampai, artinya iktidalnya sudah sempurna. Di sini ini makmumnya ini batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa ayyaftaha lana futuhal arifin wa ayyufakkihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil qawli wal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berkaitan dengan pembatal salat. Nah, pekan lalu kita sudah membahas pembatal salat dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, intinya kita murojaah dengan cepat, atau sebelumnya kita menjawab pertanyaan yang ditanyakan pekan lalu. Yang pertama berkaitan dengan siapa yang bertanya? Menggendong anak. Ya kan, meskipun kita sudah jawab tapi kita perjelas lagi bahwa menggendong anak diperbolehkan dengan dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong cucunya yaitu Sumamah binti Zainab. Nah, jadi cucunya anak dari Zainab radhiyallahu anha dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak melakukan 3 kali gerakan berturut-turut. Jadi bisa menggendong tapi jangan sampai gerakannya 3 kali berturut-turut. Gerakan besar 3 kali berturut-turut. Nah, bukan gerakan kecil. Nah, kemudian ya syarat yang kedua, bayinya tidak membawa najis meskipun memakai pampers. Nah, jadi kalau anaknya membawa najis, maksudnya sudah buang air kecil atau buang air besar, meskipun dia pakai pampers, kalau kita gendong itu tidak boleh. Salat kita batal karena kita membawa najis. Nah, yang ditanyakan juga kemarin ya, nyambung bahwa apakah ketika membawa atau menggendong bayi yang memakai pampers, hukumnya seperti apa? Kita lihat, kalau pampersnya berisi apalagi ada baunya, berarti tidak boleh digendong. Ataupun kalau dia duduk sama, tetap batal. Misalnya kita tahiyat, kemudian dia datang duduk di atas paha kita, misalnya seperti itu, maka tetap batal. Kalau anaknya ya membawa najis. Nah, makanya perlu diperhatikan kalau mau membawa anak, terlebih lagi anak yang masih pakai pampers, nah itu diperhatikan. Nah, apakah ini kalau masih bersih, maksudnya barusan sudah buang air kemudian baru diganti, itu insya Allah lebih masih aman untuk dibawa. Tapi kalau misalnya ragu, apalagi sudah berat, kelihatan sudah berat, sudah berisi, ya tidak usah dibawa. Nah, seperti itu. Kalau posisinya pas mungkin setelahnya dikontrol, mungkin ganti atau pakai lapas tengah-tengah di bawah itu mungkin kencing atau gimana? Ya, kalau dia masih di bawah, kan mungkin posisinya kita nggak tahu gitu loh. Pasal pertengahan. Iya. Kalau enggak tahu ya tidak. Kalau enggak tahu, apalagi ragu, ini keluarnya kapan ini? Misalnya setelah sholat. Setelah sholat, tapi kalau setelah sholat kita lihat sudah ada, berarti keluarnya pertengahan sholat. Misalnya sebelum sholat belum ada, tapi assalamualaikum
lihat sudah ada. Nah, ini berarti sudah batal. Maksudnya kalau digendong. Karena apa? Ya itu pasti keluarnya pas sholat. Nah, pas sholat. Nah, kemudian iya diulang lagi. Nah, makanya tadi itu yang lanjut juga sama pertanyaan masih lanjut lagi. Ini pertanyaan yang ketiga yang apa hukum membawa anak kecil ke masjid? Maka hukum asalnya ya boleh, tetapi kalau di dalam mazhab itu sebagian ulama membagi menjadi dua. Yang saya katakan pekan lalu bahwa kalau dia mumayyiz boleh, bahkan dianjurkan bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya untuk sholat berjamaah atau mengajarkannya sholat. Nah, apalagi sudah umur 7 tahun. Ketika anak sudah 7 tahun, maka orang tuanya sudah wajib mengajarkan dia sholat. Artinya harus diperintah untuk datang ke masjid. Nah, ya perempuan juga. Tapi kalau perempuan nggak apa-apa di rumah sama ibunya. Nah, tapi kalau mau ke masjid nggak apa-apa. Nah, kalau belum mumayyiz, misalnya 5 tahun ke bawah itu masih lebih baik ya tidak. Kecuali kalau anaknya memang tidak mengganggu dan tidak membawa najis. Maksudnya seperti orang besar ya, tidak membuat onar. Nah, ini tidak mengapa. Karena ilahnya apa? Ditakutkan untuk mengganggu, apalagi untuk mengotori masjid dengan najisnya misalnya. Karena dia belum mumayyiz. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang terakhir kayaknya tentang alhamdulillah, apa hukum membaca alhamdulillah ketika kita bersin di dalam sholat? Ya sama, kita tetap disunahkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Orang yang bersin tetap dianjurkan untuk membaca alhamdulillah. Nah, karena ini sholat la yasluhu fiha syai'um min kalamin nas. Jadi tidak layak perkataan manusia diucapkan di dalam sholat. Innama hiya at-takbir wat tasbih wat tahlil wa qiraatul Qur'an. Jadi sholat ini hanya untuk apa? Membaca tasbih, takbir, tahlil dan qiraatul Qur'an. Nah, dan alhamdulillah ini masuk kepada apa? Zikir antara hamba dengan Allah. Maka tetap disunahkan, tetapi kalau di dalam sholat lebih baik jangan dijahar. Jadi tidak usah dibesarkan suara alhamdulillahnya. Disirkan pelan-pelan. Atau bisa juga di dalam hati. Antara dipelankan atau di dalam hati sekalian. Karena takutnya kalau kita mengatakan alhamdulillah, orang menjawab yarham. Nah, dan itu boleh batal karena perkataan orang ini bukan lagi untuk Allah, tetapi dia mengatakan kepada orang yang bersin. Kalau orang yang mengatakan alhamdulillah itu masih antara dia dengan Allah, segala puji. Itu tidak dikatakan kepada orang lain. Tetapi kalau yang menjawab ini dia mengatakan kepada temannya yang bersin. Dan itu tidak boleh di dalam sholat. Nah, makanya kalau itu disengaja boleh membatalkan sholat. Tetapi kalau karena dia istilahnya latah, keceplosan, karena setiap dia mendengarkan alhamdulillah secara otomatis dia mengatakan atau menjawab yarhamkumullah, maka ini tidak batal. Tetapi kalau dia tahu dan dia sengaja menjawab, maka ini membatalkan sholat. Nah, termasuk apakah kalam atau bicara. Nah, bicara dengan sengaja meskipun sedikit membatalkan sholat. Nah, jadi itu hukum apakah kita dianjurkan atau tidak. Intinya alhamdulillah dianjurkan, ya jawaban alhamdulillah tidak, apalagi dijawab lagi yahdikumul. Nah, ini lebih parah lagi, yahdikumul wa yusli balakum, ini tidak. Nah,
Nah, setelah itu kita melanjutkan ke pembatal sholat yang selanjutnya, yaitu nomor 8. Nomor 8 di sini melompat yang luas. Nah, atau kita ulang dulu, kita baca aja. Yang pertama adalah berhadas, yang kedua terkena najis, yang ketiga auratnya terbuka aurat. Nah, kecuali kalau tertiup angin dan langsung ditutup. Kalau angin tapi didiamkan, ada jedanya, maka tetap batal. Nah, yang keempat mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf yang difahami, 2 huruf yang tidak difahami atau 1 huruf yang difahami, maka ini dengan sengaja akan membatalkan sholat. Nah, yang kelima mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa dengan sengaja. Kita berikan contoh bahwa memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga, nah, atau memakan makanan, nah, memakan atau meminum. Nah, makan yang selanjutnya makan yang banyak meskipun lupa. Jadi kalau di dalam puasa kita makan banyak tapi lupa, tidak batal puasanya. Meskipun 1 piring, 2 piring, tapi kalau benar-benar lupa, puasanya tidak batal. Tapi kalau dalam sholat, meskipun lupa tetap batal. Dalam sholat, meskipun lupa tetap batal. Tapi kalau puasa tidak, puasa tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, bergerak dengan 3 gerakan berturut-turut meskipun lupa. Kemudian kita gerakan yang besar, karena kalau gerakan kecil meskipun 10 kali sampai lecet pun tidak apa-apa. Nah, sampai lecet, yang penting jangan sampai keluar darah. Kalau keluar darah berarti batal, karena nanti terkena najis. Nah, tetapi meskipun 10 kali, tapi kalau gerakan kecil itu jari-jari tanpa telapaknya. Jadi seperti ini. Jadi bukan gini. Nah, ini kalau ini goyang semua ini. Nah, ini gerakan besar. Gerakan kecil itu kita sebutkan jari-jari, terus kelopak mata, terus bibir, lidah. Nah, itu termasuk apa? Telinga kalau bisa gerak. Nah, ini juga gerakan kecil. Nah, sama dengan alat kelamin pria. Itu kalau goyang-goyang, itu tidak batal. Itu termasuk kecil. Meskipun besar tetap gerakan kecil. Nah, jadi maksudnya dia terkadang ya, apalagi bangun tidur, sholat subuh, nah itu biasanya bangun tidur itu masih labil dia, belum bisa tenang, Kalau dia gerak, ini 3 kali gerakan ini di bawah nih. Ini yang gerak ini tangannya pas tasyahud atau apanya? Apalagi ketutupan ini kan, ketutupan. Nah, itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena dia meskipun besar, tapi dia termasuk gerakan kecil. Nah, itu dituliskan itu di kitab-kitab. Nah, itu. Ya, dituliskan di kitab-kitab bahwa itu termasuk gerakan kecil. Nah, meskipun apa? Meskipun besar. Apalagi kalau memang kecil. Tetapi kita sudah menjelaskan bahwa meskipun dia gerakan kecil, tetapi kalau dia untuk main, dia langsung batal meskipun sekali. Jadi untuk main, ada anak di situ, digoyangin matanya. Dia bilang, wah ini kata Ustaz meskipun 10 kali ini tidak batal. Tapi kalau untuk main, kode ke anaknya, misalnya anaknya lagi mau main terus dikode gini, ini berarti sudah batal meskipun gerakan kecil. Nah, itu tadi apa? Tapi kalau ini tadi ada pengecualian, 3 gerakan besar kecuali kalau dalam keadaan syiddatul khauf, yakni ada ketakutan seperti peperangan, ada ular,
Nah, jadi ada ular itu, kalau ada ular lewat tidak usah, kata Ustaz 3 kali berturut-turut, jadi 1 kali, terus jeda dulu, terus 2 kali, terus jeda lagi. Langsung 3 kali berturut-turut tidak mengapa, karena itu darurat. Nah, atau orang misalnya lagi menggigil. Nah, ini karena bukan kemauan, meskipun gerak semua satu tubuh atau kakinya gerak meskipun lebih dari 3 kali, ya, ini tidak batal. Kenapa? Ya, itu bukan keinginan dia, misalnya karena dingin atau karena penyakit. Ada orang tua misalnya, ya tangannya itu selalu gemetar sendiri. Nah, ini kalau gemetar, misalnya dia takbir tapi gemetar gini, nah ini tidak sampai membatalkan. Kenapa? Itu karena bukan karena keinginannya, bukan dia yang menggerakkan, tetapi penyakit atau karena kondisi dingin. Nah, kalau seperti itu ya tidak. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang ke-8 adalah melompat yang luas. Nah, contohnya tadi, contohnya apa? Ketika ada shop yang kosong, kemudian dia mau melompat di tempat atau melompat ke depan, ke belakang, ya. Yang penting dia sudah melompat, otomatis secara otomatis seluruh badannya gerak. Satu lompatan, ya, sudah bisa membatalkan sholat. Jadi tidak butuh 3. Nah, jadi satu lompatan ini sama dengan 3 langkah. 3 langkah. Nah, kemudian yang selanjutnya memukul yang keras. Memukul yang keras ini harusnya kan kalau goyang 1 kali, ya, tidak batal. Yang batal itu kalau 3 kali. Tetapi kalau 1 kali tapi dia keras, dia mukul yang keras, nah ini batal. Nah, mungkin contohnya ketika dia sholat terus ada yang lewat di depannya. Nah, karena di hadisnya fal yuqatil. Nah, maka hadanglah dia seperti itu. Nah, maka dia mukulnya keras. Harusnya kan dicegah aja, ditahan seperti ini, bukan ditonjok. Nah, ini ditonjok. Nah, ini kalau ditonjok dengan keras sampai badannya ini ikut bergerak, nah, berarti ini namanya sudah bisa membatalkan sholat. Nah, jadi kalau ada yang lewat itu, ada orang yang lewat di depan kita, sunnah, kapan kita disunahkan untuk mencegah dia? Tapi bukan ditonjok, tapi dihalangi seperti ini. Nah, kapan kita disunahkan? Syaratnya yang pertama, kalau kita ada sutro di depan atau pembatas. Nah, kalau sudah ada pembatas di depan, kemudian dia masih lewat, nah, disitulah kita disunahkan untuk mencegah dia. Yang kedua, yang lewat itu sudah balik. Kalau anak kecil yang lewat tidak usah, karena anak-anak itu ya sering lewat, setiap lewat ditahan, tidak usah kalau anak-anak. Yang ditahan siapa? Orang yang sudah balik. Kemudian yang ketiga, yang ada 3 kayaknya. Nah, lupa saya yang ketiga. Nah, intinya kalau ada sutro apa? Bukan. Kalau akan seperti ini termasuk pembatas enggak kan? Belum. Sholat yang sini, ini tuh lewatnya yang biasanya sini. Satunya itu sudah termasuk sutra atau bukan? Jadi kita menghalangi itu kalau dia masih di daerah tempat sujud kita. Kalau lebih di sana, di depannya enggak apa-apa orang lewat. Nah, ya, jadi tempat kita untuk sujud itu dia lewat pas di depan kita di situ. Tapi kalau orang masih jauh di sana, kita maju kemudian nahan, tidak usah. Oh, yang ketiga tadi ini, orang yang masih jamaah tapi dia keluar karena berhadas atau terkena najis atau karena sholatnya batal, maka dia keluar, maka tidak usah ditahan. Kasihan dia, nanti tidak keluar. Karena di sini lolos, nanti sebelahnya nahan lagi. Jadi kalau orang yang berhadas mau keluar dari jamaah itu ya tidak usah ditahan, meskipun dia lewat di depan kita jalan seperti ini. Nah, jadi ada 3 tadi. Kapan kita disunahkan untuk mencegah? Yang pertama, ketika kita sudah memasang sutro. Yang kedua,
Ya, kalau anak kecil berarti tidak usah, sudah balik. Yang ketiga, bukan orang yang berhalangan itu di jamaah itu. Ketika dia berhadas kemudian dia keluar, ya itu tidak usah dicegah. Itu tidak usah dicegah. Nah, kemudian untuk sutrohnya tadi itu ada batasan mungkin tingginya atau sekedar barang juga. ya biasanya seperti ini. Seperti Mungkin sebagian ada tahdi taruh itu apa udah mewakili? sudah bisa. Intinya sudah timbul sebenarnya, sudah memberikan batas. Tetapi biasanya lebih bagusnya kalau semakin tinggi semakin bagus. Nah, tapi kalau masih rata seperti ini ya belum bisa dikatakan sutro. Nah, beda kata ini sudah aman gitu. nah gitu. Kemudian yang 10, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Karena makanya kita di awal sudah membagi ada rukun fi'li, ada rukun qauli, biar kita tahu ini rukun fi'li, ini yang rukun qauli. Nah, jadi kalau kita menambah rukun qauli, nah itu tidak sampai membatalkan sholat, tetapi disunnahkan untuk sujud sahwi yang kita bahas sebab-sebab sujud sahwi. Ketika misalnya ada orang yang baca Al-Fatihah pada tasyahud akhir, maka ini tidak membatalkan sholat, tetapi disunahkan untuk sujud sahwi. Atau dia membaca bacaan tasyahud ketika dia berdiri, maka ini juga disunahkan untuk sujud sahwi tanpa membatalkan sholat. Nah, tapi kalau rukun fi'li ditambah, misalnya apa tuh rukun fi'li? Nambah 1 rakaat kelima. Tapi ini dengan catatan dengan sengaja. Ini yang kita bahas kemarin, yang naik ke rakaat kelima dan dia yakin bahwa itu rakaat kelima tapi dia tidak kembali, maka sholatnya batal. Tetapi kalau dia tidak sengaja dan dia tidak yakin, ya maka itu tidak membatalkan sholat. Nah, jadi nambah rakaat atau sujudnya 3 kali misalnya, atau rukuknya 2 kali, nah itu membatalkan sholat. Nah, yang rukun fi'li. Nah, kemudian yang selanjutnya 11, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja. Mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja. Nah, ini mendahului imam ini tidak boleh. Nah, apa yang dimaksud dengan 2 rukun fi'li? Mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Contohnya imamnya masih berdiri membaca surat setelah surah Al-Fatihah, surah pendek. Kemudian makmumnya sudah ruku di belakang. Jadi imamnya masih berdiri, makmumnya sudah ruku. Kemudian setelah ruku i'tidal. Setelah i'tidal, ketika dia sudah meninggalkan i'tidal, maksudnya sudah turun sedikit untuk mau sujud, meskipun belum sampai sujud, sudah meninggal atau istilahnya sudah selesai i'tidal. Kalau sudah selesai i'tidal, maka disitulah sholatnya batal. Karena apa? Sudah 2 rukun. Jadi kalau dia masih i'tidal, nah ini belum sampai dikatakan batal. Kenapa? I'tidalnya belum sempurna. Belum sempurna. Tadi rukuknya sudah selesai, berarti kalau sudah i'tidal berarti rukuknya sempurna. Nah, dihitung 1. Sekarang dia i'tidal. Imam belum ruku. Jadi sama-sama berdiri tapi dia sudah i'tidal. Nah, kalau dia masih i'tidal, ini belum dikatakan membatalkan sholat. Kapan dia dikatakan batal sholatnya? Ketika dia sudah mulai turun sedikit. Maksudnya kalau dia sudah turun, artinya i'tidalnya sudah selesai. I'tidalnya sudah selesai, artinya sudah bisa dihitung 2 rukun sempurna. Nah, disinilah sholatnya batal. Kalau dia mendahului 1 rukun, maka hukumnya haram. Jadi beda haram sama batal. Jadi misalnya tadi sudah 1 rukun
Mendahului 2 rukun batal. Mendahului imam 1 rukun haram. Bersamaan sama imam makruh. Jadi ada urutannya. Jadi pas imam ruku dia ruku bersamaan. Bersamaan ruku hukumnya apa? Makruh. Tidak boleh. Yang boleh itu, yang sunnah itu apa? Imam dulu baru makmum. Itu yang sunnah, itu yang bagus. Tetapi ketika ada imam ruku bersamaan dengan makmumnya, bersamaan satu waktu, ini hukumnya makruh. Tetapi kalau dia mendahului imam 1 rukun, ini imamnya depan, mendahului 1 rukun, maka ini haram. Apa artinya haram? Ya berdosa. Tapi sholatnya tidak batal, boleh dilanjut. Kalau sudah 2 yang seperti tadi, sudah selesai dari i'tidal, maka sudah batal. Jadi ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Bersamaan makruh, mendahului 1 rukun fi'li haram, mendahului 2 rukun fi'li batal. Yang paling parah itu batal. Nah, ya batal tentunya sudah haram juga. Ya, batal maksudnya sama dengan haram. Nah, karena di hadisnya itu ya akan diganti kepalanya dengan apa? Kepala keledai. Nah, ya keledai. Orang yang mendahului imam, rajin-rajin mendahului imam, nah ini di hari kiamat akan diganti kepalanya, di hari pembalasan akan diganti kepalanya dengan kepala keledai. Makanya tadi tidak boleh bersamaan saja ini. Tapi ini apa? Rukun fi'li, bukan rukun qauli. Karena terkadang kita mendahului imam baca Al-Fatihah, ketika dia tidak jahar, imamnya tidak mengeraskan suara, kita mendahului imam. Mendahului imam di rukun qauli tidak membatalkan. Jadi mendahului imam di rukun qauli, di bacaan, kadang kita lebih cepat tahiyatnya. Ya, at-tahiyatul mubarak lebih cepat dari bacaan imam. Mendahului imam di bacaan atau rukun qauli ini tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan mendahului imam di rukun fi'li, karena ini jelas. Kalau rukun qauli terkadang tidak kedengaran. Tapi sengaja mendahului imam di rukun qauli makruh. Contohnya, imam masih bacaan Allahu Akbar, imam masih baca doa iftitah, ya Allahumma ba'id atau Allahu Akbar kabira, tapi dia sudah baca Al-Fatihah. Nah, berarti ini sudah jelas. Ini jelas dia mendahului. Jadi dia tidak membaca doa iftitah, langsung membaca surah Al-Fatihah. Artinya dia mendahului imam di rukun qauli. Kalau sudah jelas seperti ini, ya ini hukumnya makruh, tapi tidak sampai haram. Nah, tapi kalau untuk bacaan kadang ya imam itu kan kalau mau misalnya kan sujud itu kan biasanya bacaan ada 3 dulu baru Allahu Akbar. Itu apa kita seandainya kita langsung ikut, mungkin kadang ngomongnya Allahu Akbar kan telat gitu, kita ngikut gerakannya itu apa? Kita ikut barnya, makanya kita sudah bahas juga. Makanya yang disunnahkan dulu itu takbiratul intiqal itu dari awal gerakan sampai akhir gerakan. Jadi makmum itu sudah tahu, meskipun dia tidak lihat imam, gerakan imam, dia sudah tahu kalau bar berarti sudah selesai. Nah, berarti kalau sudah selesai takbirnya, berarti apa artinya? Berarti imamnya sudah selesai. Tidak mungkin didahului. Tapi terkadang ada imam yang begini, dia Allahu Akbarnya sudah selesai, tapi dia belum, misalnya mau sujud, ya Allahu Akbarnya ringkas, Allahu Akbar, baru seperti ini. Ada imam yang Masya Allah, makmum yang Masya Allah, karena masih kuat, akhirnya dia lebih cepat sampai daripada imamnya. Makanya ya perlu imam tahu juga hukumnya. Maksudnya kalau mau jadi imam ya seperti itu. Dan makmumnya itu meskipun dia jauh misalnya, ya, atau di samping sana imamnya tidak kelihatan, ya, dengan suara imam itu sudah ketahuan bahwa ini saya tidak mendahului. Kenapa? Karena kalau sudah bar berarti sudah sampai.
sudah selesai. Ya, makanya tapi ada juga orang yang Allahu Akbar tapi belum selesai, maksudnya masih di awal Allahu Akbar tapi baru sedikit. Orang yang tidak lihat boleh jadi mengira sudah sampai. Makanya ya sunnahnya seperti itu, dari awal sampai selesai. Nah, kita sudah tahu bar ini berarti sudah selesai. Itu kalau misalnya untuk ya tempatnya yang jauh, kita nggak tahu mungkin imamnya dipakai speaker. Ya. Ya nggak kedengaran gimana takutnya? Kan di belakang nggak tahu mungkin depan itu melihat imam tidak apa-apa, melihat imam. Tapi kalau tidak kelihatan boleh melihat makmum yang melihat imam. Jadi ini apa namanya bersambung gitu. Jadi jamaah yang sini tidak melihat, tapi yang di depan sana melihat. Nah itu boleh meskipun imamnya tidak kelihatan, boleh mengikuti makmum yang melihat imam. Atau makmum yang melihat makmum yang melihat imam. Kayak yang sholat ngebut barang itu kan yang nonton itu gimana kok? Sholat ngebut itu Nah, ya jadi begitu. Jadi apa? Intinya tadi apa? Jangan sampai kita mendahului imam. Bersamaan saja ya tidak boleh, makruh tadi hukumnya. Bersamaan itu, apalagi mendahulu. Kalau mendahului imam itu sudah hilang pahala jamaahnya, itu sudah hilang. Haram dan mufawwid. Maksudnya pahala jamaahnya sudah tidak dapat. Nah, kalau sudah 2 rukun berarti sudah batal. Nah, sebaliknya, karena mungkin imam bacaan ketika sirnya itu al-fatihahnya cepat, kemudian imam itu lambat. Oh ini nomor 12 nanti. Nah, ini dulu, ini sudah, ini mendahulu ini sudah. Nah, jadi paham maksudnya dua rukun itu tadi paham. Jadi intinya imam masih berdiri, makmum sudah selesai i'tidal. Kalau makmumnya masih i'tidal itu belum dikatakan dua rukun, masih satu lebih lah. Nah, kalau itu kan tapi kadang ada sebagian ketika duduk di antara 2 sujud. Jadi imam baru duduk gini, makmum itu sudah mulai kancang ini sudah sambil gerak ini gimana? Apa itu sudah termasuk mendahului atau sudah ada agak menunduk gini? Itu gimana? Itu apakah sudah mendahului atau belum? Duduk di antara 2. Imamnya belum turun. Baru Allah Akbar di antara sujud itu baru gini, mungkin bacaannya kan yang pendek kan itu sudah gini. Imam belum Allah Akbar itu sudah. Iya berarti iya sudah dikatakan mendahului. Nah, jadi intinya jangan gerak sebelum selesai gerakan imam, itu patokannya. Jadi kapan kita bergerak? Ya setelah imam selesai. Kapan imam selesai? Ya kalau tidak kelihatan ya tadi itu bar itu. Allahu Akbar baru kita gerak. Sebenarnya seperti itu aturannya. Nah, bukan Allah langsung ikut juga. Karena boleh jadi nanti kita gerakannya lebih cepat, apalagi imamnya sudah tua, makmumnya anak muda, mau cepat-cepat. Apalagi kalau imamnya bacanya panjang. Terus makmumnya makmumnya ini jengkel gitu, jengkel dengan imamnya, makanya dia cepat gitu. Kadang orang risih dengan imam yang baca panjang, akhirnya ketika gerak itu kayak mau cepat-cepat. Nah, kadang seperti itu kondisinya, itu mendahului imam itu kadang orang jengkel itu, orang sakit hati di belakang kenapa imamnya terlalu lama, padahal dia mungkin punya kebutuhan, ya ada urusan. Nah, saya tuh pernah sholat jamaah ya di belakang imam persis itu. Pada saat sujud itu dari dia itu setiap takbir itu nggak terdengar. Nah begitu sujud itu saya juga bingung, itu sudah bangun atau belum kan bingung itu gimana? oh maksudnya nggak kedengaran. Itu padahal di belakang imam persis. Nah kan kita nggak mungkin melihat kiri kanan kan, padahal di belakang nggak kedengaran.
kedengaran dari imam. Emang bisa gimana sih? Bisa. Saya dengar itu cuma pas takbiratul ihram pertama itu. Berarti yang kedengaran takbiratul ihramnya aja. Pertama ya, habis itu Terus lobet. mengikutinya itu gerakannya imam itu kalau masih berdiri ruku kan kelihatan, tapi begitu sujud kan nggak kelihatan. Ya, biasanya kadang gitu kita bisa merasa-rasa juga. Nah, ini sudah bangun atau belum ini. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau benar-benar nggak bisa ya boleh ngintip dikit. Nah, dulu itu di zaman Nabi itu ada sahabat yang bangun ketika sujud. Karena apa? Nabi itu sujudnya lama. Kenapa lama? Karena ada cucunya yang naik ketika Nabi sujud. Akhirnya ada sahabat ini yang agak penasaran. Akhirnya dia bangun. Oh, ternyata masih sujud. Kenapa? Ada alasannya. Akhirnya sampai kepada kita kan. Nah, itu hikmahnya juga. Salah satu hikmahnya dia bangun itu ya. Kalau dia tidak bangun ya kita tidak tahu. Tidak ada hadis itu. Tidak ada bahwa Nabi itu ya tidak. Jangan sampai anak kecil itu menjadikan sholat itu, menganggap sholat itu masalah. Apa maksudnya? Ya, gara-gara sholat dia dimarahin. Gara-gara sholat dia dipukul, diusir, sampai dia sakit hati. Akhirnya dia benci sholat, dia benci masjid. Nah, orang-orang sholat ini tidak ramah. Anak kecil kan belum tahu, tetapi tahu dia kalau kita marah. Belum tahu yang mana ini tidak boleh, ini boleh. Tapi kalau kita marah, kita kasar, kita usir dia, apalagi kita pukul dia, nah, dia tahu. Jadi jangan sampai sholat ini datang untuk menyelesaikan masalah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jangan sampai anak kecil ini yang masih suci ini, ya, jangan sampai menganggap sholat itu masalah. Apalagi ketika dia kecil, ya boleh jadi dia nanti besarnya membenci sholat. Makanya kata para ulama, kalau kita sudah tidak mendengarkan suara anak-anak main di masjid, berarti itu nanti hancur peradaban 10 tahun ke depan. Sudah bisa terlihat bagaimana peradaban Islam. Jadi takmir atau kita yang besar-besar ini ya kita tidak usah menghardik orang anak-anak kecil yang main. Biasanya yang paling keras mengusir, memarahi anak kecil, biasanya dia waktu kecil dia paling sering main. Biasanya. Mau balas dendam mungkin ya. Saya dulu dimarahin waktu kecil. Balas dendam. Berarti dia paling sering main dulu. Nah, kemudian ini yang ke-12. Terlambat 2 rukun fi'li. Jadi tadi apa? Mendahului. Sekarang ini terlalu lambat. Tapi di sini bisa ditambahin nanti. Terlambat 2 rukun fi'li tanpa uzur. Jadi di sini ada uzurnya. Berarti kalau ada uzur, berarti tidak mengapa. Kalau ada uzur. Apa contoh uzurnya? Jadi bisa ditambahin di sini keterangannya. Uzurnya misalnya dia tidak bisa membaca Al-Fatihah secara cepat. Mungkin karena dia orangnya memang dari sononya seperti itu, atau mungkin dia baru belajar Islam, baru hijrah, baru tobat, atau dia baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam baru hafal Al-Fatihah, maksudnya belum hafal seperti imamnya. Imamnya lancar, makmumnya tidak lancar. Tetap dia harus membaca dengan lambat, tidak mengapa, sampai sempurna bacaan Al-Fatihah. Nah, meskipun tertinggal. Kalau tertinggal dengan uzur, maka patokannya ditambah keterangannya 2 rukun fi'li yang panjang. Kita sudah jelaskan dulu, ada rukun fi'li yang panjang, ada rukun fi'li yang pendek. Pendek itu apa? Iktidal. Iktidal itu pendek. Dengan
Yang kedua duduk di antara dua sujud. Itu namanya rukun pendek. Selebihnya itu namanya rukun panjang. Jadi kalau ditanya, rukun pendek itu apa? I'tidal dan duduk di antara dua sujud. Itu namanya rukun pendek. Tapi kalau sujud rukun panjang. Berdiri rukun panjang. Ruku rukun panjang. Semuanya rukun panjang. Di sini dikatakan kalau tadi itu tidak membedakan rukun pendek, rukun panjang. Yang penting mendahului dua sudah batal. Kalau di sini ditambahi keterangan. Nah, kalau telat, dia telat, makmumnya telat, dua rukun panjang. Bagusnya ini. Iya, biar lebih jelas mungkin ya. Siapa yang maju ini? Siapa yang maju? Imam satu, makmum satu. Makmum satu, enggak apa-apa. Imam satu, makmum satu. Di mana? Fadhol. Makmumnya ya. Kita ulangi tadi yang nomor 11. Nomor 11. Nah, ini imamnya tidak usah gerak berarti ya. Yang gerak ini makmumnya. Ya coba, ini ruku. Ya, antum enggak ya. Yang nomor 11 dulu. Antum tetap masih berdiri. Makmumnya sudah mendahului. Nah, kemudian sami Allahu liman hamidah. Berdiri i'tidal. Ini masih i'tidal. Ini namanya mendahului berapa rukun? Satu rukun. Hukumnya haram. Kalau bersama tadi makruh. Sekarang mau sujud. Ini masih berdiri, mau sujud. Ini ketika dia sudah mau sujud ini meskipun belum sampai, artinya i'tidalnya sudah sempurna. Di sini ini makmumnya ini batal sholatnya. Makmumnya batal sholatnya. Nah, ini sudah selesai kan? Nah, ini tadi paham. Nah, yang sekarang kita balik. Ini yang diam. Yang gerak sekarang imamnya. Nah, jadi ini telat. Makmumnya telat 2 rukun tapi panjang. Panjang. Ya, coba. Ruku. Berdiri, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Berarti ini sudah ketinggalan berapa? 1 rukun. Panjang. Dia sujud. I'tidalnya ini tidak dihitung. Tidak. Kenapa? Dia rukun pendek. Jadi kapan sholatnya ini batal? Ketika selesai sujud. Mau bangun dari sujud. Ini sudah sujud ini. Anggap saja duduk biar. Ini duduk di antara 2. Berarti sudah ketinggalan 2 rukun panjang. Berarti sholatnya batal. Ini kalau ada uzur. Ini kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur sama seperti tadi. Tak ulang. Yang baru dipraktekkan ini kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur, dia bukan karena lambat, tidak ada uzur, memang tidak mau turun. Maka cukup seperti yang tadi. Ketika dia sudah selesai i'tidal. Ini kita contohkan karena ini baru nih. Maksud 2 rukun panjang itu apa? 2 rukun panjang itu maksudnya seperti ini. Kalau dia sudah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud artinya 2 ketinggalan. Rukun apa? Ruku dan sujud 1 kali. Berarti sudah 2. Karena i'tidalnya tidak kehitung. Kenapa tidak kehitung? Karena dia rukun pendek. Ini kalau makmumnya ada uzur, maksudnya lambat. Bacaan Al-Fatihahnya lambat. Belum selesai imamnya karena sudah bisa cepat misalnya. Bisa cepat. Ini lambat. Nah, fadhol. Bisa jadi biar tidak lambat nyusulnya gimana? Ya nyusulnya terus. Iya terus. Kalau lebih bagusnya misalnya
cukup 1 kali, ya tidak usah. Kalau dia tahu dia lambat, ya tidak usah disempurnakan bacaannya 3 kali, ya bisa 1 kali. Tidak usah yang ditambah bacaan yang panjang-panjang. Misalnya Rabbana lakal hamdu kemudian selesai, tidak usah hamdan katsiran atau mil'us samawati wa mil'ul ardi, tambah telat nanti dia. Nah, jadi kalau dia sudah paham saya ini bacaannya lambat, imamnya masya Allah, nah, pintar-pintar maksudnya tidak usah dibaca semua. Nah, lihat situasinya. Nah, kalau misalnya imamnya itu pas imamnya agak cepat banget. ya, Kita baru alhamdulillah dia sudah masya Allah. Ya itu ada tadi berarti ada uzur. Karena imamnya cepat berarti ada misalnya kita tidak lambat tapi imamnya kecepatan. Nah, berarti ada uzur. Berarti hitungannya 2 rukun panjang tadi. jadi Al-Fatihahnya itu diselesaikan. Al-Fatihahnya tetap diselesaikan. Tapi dinyusul biar Kalau dia tidak selesai ya batal sholatnya. Nah, orang yang tidak boleh baca masih dimaafkan ketika tidak baca Al-Fatihah itu ya ketika dia pas ruku. Pas ruku, nanti imam yang nanggung bacaan makmumnya. Jadi maksudnya kita masbuk dapat imam ketika ruku, langsung ruku, tidak usah baca Al-Fatihah, tidak usah baca Al-Fatihah, langsung ruku. Meskipun tidak baca Al-Fatihah tetap sah. Imam yang nanggung. Tetapi kita dapat imam berdiri, apalagi sama-sama takbiratul ihram. Nah, ini tidak. Tetap harus disempurnakan Al-Fatihah. Meskipun kita baru iyyaka na'budu, imamnya sudah ruku, lanjut aja sampai waladhdallin. Nah, sampai waladhdallin. Nah, sampai selesai. Jangan imamnya sudah selesai. Ya, enggak. Tapi kita tetap lanjut. Kemudian yang selanjutnya yang ke-13, niat yang membatalkan sholat. Niat membatalkan sholat. Nah, jadi di sini di dalam hatinya ketika dia sudah melaksanakan sholat, sudah takbiratul ihram, tiba-tiba dia mengatakan, saya batalkan atau saya putus sholatnya, saya berhenti sholat. Meskipun dia tidak pergi, tapi sudah niat seperti itu di dalam hatinya, sudah batal. Kenapa? Niatnya harus ada dari awal sampai akhir. Maksudnya tidak diputus. Maksudnya tidak boleh diputus. Niat yang kita niatkan ketika takbiratul ihram tidak boleh diputus di pertengahan sholat. Jadi, saya berhenti sholat, saya putus sholat saya. Kalau ada kata-kata seperti itu meskipun dalam hati, apalagi kalau diucapkan di dalam hati, maka itu sudah sudah membatalkan sholat meskipun dia tidak jadi keluar. Meskipun dia tidak keluar. Nah, karena syarat daripada niat harus tidak boleh terputus, tidak boleh diputus. Itu salah satu syarat niat. Nah, kemudian yang ke-14 masih seputar niat, mensyaratkan berhenti salat dengan sesuatu. Jadi dia mengatakan, kalau nanti hujan saya berhenti salat, mau ngambil jemuran. Kalau tamu saya ketok pintu, saya berhenti salat. Meskipun nanti tamunya tidak datang, meskipun hujannya tidak turun, dan dia sampai tahiyat sudah batal dari awal ketika dia di dalam hatinya sudah ada, saya akan memutuskan salat kalau turun hujan, atau kalau tamu saya datang, atau dengan sesuatu apapun itu. Nah, jadi mensyaratkan. Jadi saya berhenti sholat dengan syarat turun hujan. Nah, dengan syarat ini, meskipun nanti dia selesai sholat hujannya belum turun, sudah batal. Tidak harus menunggu sampai assalamualaikum. Nah, dari sejak niat itu ada, ketika niat itu ada di rakaat pertama, nah sudah batal dari situ. Meskipun dia tidak keluar, meskipun tidak hujan, meskipun tamunya belum datang, sudah batal. Jadi tidak boleh main-main sama niat, apalagi mensyaratkan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ragu dalam memberhentikannya. Apa itunya?
putus nyambung, ragu. Ini berhenti tidak, berhenti tidak, berhenti tidak. Jadi ada keraguan. Nah, ragu ini tidak boleh. Nah, apalagi tadi memutus, ya, memutus nih niat. Jadi ragu. Berhenti nggak ini? Berhenti nggak ini? Berhenti nggak ini? Nah, itu namanya ragu. Tapi kalau dia ragunya cuma satu kali dan sedikit dan dia dia melawan, maksudnya tidak boleh, tidak boleh, ini was-was, ini was-was. Ini tidak mengapa. Tetapi kalau dia ragunya panjang, lama, ragu nggak, selalu seperti itu di dalam hatinya, maka ini sudah membatalkan sholat. Tapi kalau satu kali, ya, dan dia lawan, ini tidak boleh. Saya tetap sholat, ini tidak boleh ragu di dalam sholat, maka ini tetap sah. Kalau di dalam ragu ini, maksudnya apa? Ragu antara berhenti, memutus sholat atau melanjutkan sholat. Jadi ketika ada keraguan seperti ini, cepat-cepat langsung dilawan. Nah, terkadang ada niat-niat seperti itu di dalam sholat. Ini berhenti nggak ini? Berhenti nggak ini? Seperti itu. Nah, itu sudah membatalkan sholat. Kenapa membatalkan sholat? Ya karena sesungguhnya dia membatalkan niat. Sebenarnya dia tidak batalkan sholat, dia batalkan niat. Dan niat rukun. Karena niatnya batal, maka sholatnya batal, seperti itu. Nah ini sudah selesai ini. Nah, yang pada umumnya kita sudah jelaskan bahwa pembatal sholat itu meninggalkan rukun, salah satu rukun, atau tidak terpenuhinya salah satu syarat sah sholat. Nah, itu secara umum. Itu secara umum. Ini secara terperinci yang kita bahas. Nah, ini sudah selesai ini. Pertanyaanmu mungkin kamu lagi. Misal yang mensyaratkan syarat itu, kalau ini sebelum syarat, kalau sebelum syarat gimana? Syarat kalau ada tamu kan belum nih. Syarat sudah diniatkan, kalau ada tamu kan belum syarat. Berarti belum niat juga, karena niatnya di takbiratul ihram belum. Berarti mensyaratkan itu ya ketika dia pas niat itu. Jadi pas niat, dia niat sholat dan di situ disyaratkan, misalnya. Jadi saya niat sholat maghrib ini, tapi kalau turun hujan saya keluar, maksudnya saya batalkan sholat, mau ngambil jemuran misalnya. Nah itu sudah batal, batal meskipun nanti tidak turun hujan. Nah, atau membatalkan di tengah, itu sama saja membatalkan itu. Nah, meskipun di tengah, di rakaat kedua, di rakaat ketiga, nah, itu membatalkan di tengah-tengah juga sudah batal. Nah, dua pertanyaan. Yang pertama adalah ketika ada hadis yang bahwa orang yang makul itu 40 hari tidak diterima sholatnya. Orang apa? Orang yang misalkan minum khamar. Oh, minum khamar. Nah, itu atau misalkan makanan haram itu tidak diterima 40 sholatnya, apakah itu secara hakiki ketika ia sholat itu tidak diterima? Dan orang itu membuat pilihan ya lebih baik tidak sholat karena tidak diterima. Terus ini lanjut pertanyaan kedua atau jawab dulu? Jawab dulu. Yang itu ya tetap sholat. Jadi maksudnya tidak diterima, mungkin tidak mendapatkan pahalanya. Tetapi dia kalau meninggalkan sholat lagi, berarti dia nambah dosa. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Dan dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada dosa minum khamar. Jadi meninggalkan sholat itu dosanya, meninggalkan sholat dengan sengaja itu lebih besar dosanya daripada meminum khamar. Nah, jadi kebanyakan orang minum khamar itu masya Allah terlalu besar ya, mabuk, ya, berjudi dan seterusnya itu. Nah, itu dosa besar. Tetapi meninggalkan sholat dengan sengaja itu juga lebih besar daripada minum khamar. Jadi kalau dia berkeyakinan nanti saya karena sudah minum khamar artinya apa? Nah, tidak usah sholat. Enggak, yang paling pertama kalau dia minum khamar, tobat dulu. Tobat dulu. Kalau dia benar-benar bertobat, insya Allah setelahnya diterima. Insya Allah setelahnya diterima.
Kenapa? Dia sudah taubat. Dia sudah taubat. Kalau sudah benar-benar taubat ya, dosa khomarnya itu diampuni, ya, dosa minum mabuknya itu diampuni, dan dia dapat pahala taubat. Kemudian insya Allah yang selanjutnya tetap diberi ganjaran. Tetapi kalau tidak, jadi jangan berhujah. Nah, ini biasanya orang-orang malas aja ini yang bilang seperti ini. Maksudnya memang tidak mau sholat, cuma dijadikan alasan. Nah, saya tidak sholat ya karena saya kemarin minum khamar. Akhirnya katanya saya dengar hadisnya, masya Allah berhadis lagi, masya Allah mengeluarkan hadis, katanya tidak diterima sholatnya. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Kapan dia meninggalkan sholat berarti itu sudah menambah dosanya, bahkan lebih besar daripada dosa yang pertama. Nah, Itu sholatnya sah. sholatnya sah. Nah, maksudnya sudah bisa menggugurkan kewajiban meskipun dia tidak mendapat pahala. Nah, orang kafir aja ya, orang kafir 70 tahun. Tapi kalau dia tobat dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, 2 kalimat syahadat, semua dosa kafir 70 tahun itu diampuni seketika itu juga. Seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya lagi. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Itu dosa apa? Dosa kafir, dosa yang paling tinggi. Tapi kalau dia selesai dari kekafirannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, benar-benar tidak dipaksa, benar-benar dia ikhlas dari dalam hatinya, maka insya Allah sudah bisa apa? Menghapuskan dosa kafirnya semuanya. Nah, dia lebih suci daripada orang-orang muslim yang banyak dosa seperti kita ini. Nah, itu orang mu'allaf, orang mu'allaf. Yang kedua, ketika kita melakukan penjelasan dari Ustaz mengenai rukun qauli fil al-fatih, bahwa rukun qauli al-fatih itu ketika tasdid yang ditinggalkan atau mat yang ditambah atau ditinggalkan itu dapat membatalkan sholat. Sementara ketika kita mendengar orang-orang yang sholatnya cepat gitu, bahkan ya itu al-fatihnya kan nggak teratur. ya. Berarti yang seperti yang kita ketahui beberapa pernah kita ketahui di situ itu berarti apakah membatalkan sholat? Kalau Al-Fatihahnya ya sebenarnya ini agak keras ya. Mazhab Syafi'i itu dihitung tasdid dalam surah Al-Fatihah berapa ini di kitab, apalagi kitab Nailur Roya ini dihitung ini tasdidnya berapa, ya kan? Nah, jadi kurang satu tasdid pun sudah bisa membatalkan sholat sebenarnya. Maksudnya sudah bukan batal sholat, membatalkan surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihahnya tidak sah, makanya paling tidak itu bacaan Al-Fatihah itu benar-benar harus benar. Kalau bacaan surah-surah itu ya itu sebenarnya maksudnya kalau bisa diperbaiki ya lebih baik. Tapi maksudnya itu tidak terlalu urgen seperti Al-Fatihah. Kalau orang sudah salah, makanya ini juga yang imam-imam tahu diri. Kalau misalnya dia merasa saya hurufnya belum bisa bagus, panjang pendeknya belum jelas, sampai dapat merubah makna, ya hurufnya bisa berubah dari ha ke ha, dari kho, ya kan? Maka ini sudah bisa membatalkan sholat. Dan enggak apa-apa ya, kita buka aja. Syarat makmum mengikuti imam itu sebenarnya kalau makmumnya ini qori, tahu qori kan? Qori bacaannya bagus. Imamnya ummi, ini tidak sah, ini ikut sama imam yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya, tidak sah. Dan itu yang kebanyakan. Kalau masbuk dan dia tidak tahu ya tidak apa-apa, karena dia tidak dengar. Gue nggak bisa dibatalkan, wah. Ternyata imamnya sir, bal-bal. Meskipun bisa sholat sir. Meskipun sir sebenarnya. Nah, karena apa? Nanti ada syarat makmum. Syarat berjamaah, nah itu agak keras sebenarnya, agak keras. Jadi maksudnya makanya itu penting sekali apa? Fiqhul imam. Fiqhul imam itu memang tidak asal-asalan orang imam itu ya. Tidak asal-asal siapa aja yang bisa masuk mentang-mentang hafalannya banyak, enggak. Jadi yang lebih diutamakan sebenarnya yang paham fikihnya. Jadi yang paham fikihnya.
Jadi banyak orang qori di zaman sahabat itu, tetapi ketika Nabi berhalangan atau setelah Nabi itu yang paling berhak itu bukan qori-qori ini, tetapi Abu Bakar. Abu Bakar. Makanya yang lebih paham fikihnya dia yang sebenarnya yang lebih berhak. Nah, untuk menjadi imam. Ini banyak sekarang pondok tahfidz anak-anak karena dia hafalan suaranya bagus tapi dia tidak pernah belajar fikih. Ya, akhirnya ketika lupa ada masalah di dalam sholat, akhirnya bingung. Bingung. Boleh jadi membatalkan satu masjid. Karena apa? Tidak ada ilmu. Tapi kalau orang ummi, jadi memang dia bacaan juga tidak bagus, imamnya juga seperti itu ya, tetap sah. Yang tidak ada itu, kalau bacaan kita bisa bagus, terus ngikut kepada orang yang tidak menyempurnakan bacaan. Menyempurnakan di sini maksudnya mengganti lahnu jali, meninggalkan huruf atau tasydid. Karena meninggalkan tasydid itu ya meninggalkan huruf juga maksudnya. Makanya itu waladdallin itu harus jelas di situ nabernya. Jangan dolin, berarti itu tidak ada tasydid. Dalam mazhab Syafi'i itu dolin itu, kalau dolin tidak ada tasydidnya, tidak ada nabernya, itu sudah membatalkan surah Al-Fatihah sebenarnya seperti itu. Nah, makanya sekali lagi ini imam ini ya tidak sembarangan. Sikap kita gimana, Dad? Ini yang Anda takutkan ini soal ini. Ya banyak yang nggak standar. Nah, inilah pentingnya kita mengajarkan seperti itu. Ya, imam sampai umurnya habis gitu. Nah, itu nanti ada yang baru itu yang sudah anak kirim itu nanti ada di situ. Tapi nanti anak mau cari yang saya dengar dari masyayikh, dari guru-guru itu ya tetap tidak sah itu. Anak cari. Soalnya kita ini maksudnya masya Allah ya. Di mana-mana kadang singgah di tepi jalan tiba-tiba imamnya masya Allah. Malah lagi imamnya tidak mau diganti seperti itu. Makanya itu kalau bisa ya cari masjid yang kita tahu ya di sini bacaan imamnya bagus ya, lebih selamat seperti itu. Apalagi tapi kalau makmumnya memang tidak bisa juga, ini masih dianggap sah. Kamarnya 11-21, 11-2. Nah, ini dulu ya, nanti kita lanjut. Nah, naktatim bi doa kafaratil majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.